Jadi bisnis itu sama seperti kita masuk kamar mandi. Siapa yang sudah pernah masuk kamar mandi pasti sudah pernah dong ya. Maksudnya gimana sih? Kalau kita masuk kamar mandi, kita itu nggak usah mikir guys. Ya kita nggak usah mikir. Ada yang pernah masuk kamar mandi lupa ambil anduk? Nah, gimana caranya biar anduk itu datang? Tinggal teriak ya, mama, cebokin. Jadi kayak gini loh. Jadi intinya adalah bisnis itu mulai aja dulu. Mau salah mau apa, nanti kita di dalam itu udah. Kalau misalnya nggak ada tisu, tiba-tiba kita ada ide apa gitu, ngambil air di dalam situ ya, sat gitu ya, jadi bersih. Oke, lanjut mas. Nah, ini bukan flexing, maaf teman-teman. Jadi gue dulu termotivasi karena ngeliat income seseorang. Jadi artinya apa sih? Gue pengen teman-teman tuh ngeliat, wow, ternyata mengerjakan ini dari rumah aja cuma gitu-gitu aja bisa uang segini. Bunda, 100.000 dapat 2 bunda. Gila ya. Ini setiap bulan ya guys. 230 juta, bulan berikutnya Oktober 43 juta. Next mas. Ini bulan November 250 juta, bulan Desember 250 juta. Next mas. Ini baru satu akun. Mau tahu gue punya berapa? 1. Enggak, saya punya 7 akun teman-teman ya. Dan saya pengen punya 100 akun. Dan ini gue mau cerita, ini nanti gue mau cerita gimana teman-teman bisa dapat juga. Karena gue yakin banget semua yang ada di sini bisa, gampang banget serius. Amin. Gampang banget, semua bisa serius, ini semua bisa. Cuma masalahnya adalah lu mau atau enggak, udah itu aja. Males atau enggak, konsisten. Siapa di sini yang males? Wah, angkat tangan semua. Tenang aja teman-teman, nanti gue kasih tau rahasianya. Gue juga males kok. Gue juga males tapi bisa dapat segitu. Yuk nanti kita lanjut ya. Nanti rahasianya tuh ada di jam 12 malam nih. Next. Wah, kali ini gue hafal slide-nya lagi. By the way, ini usaha saya dari SMP saya udah usaha teman-teman ya. Jadi dulu saya belajar sama Pak Burdi juga. Oh, ada slide-nya keren juga ya. Kita kasih aja. Keren nih. Ambil akademi tepuk tangan dulu dong. Jadi saya dari SMP ya udah dagang stiker dulu ya. Terus saya belajar sama lagi-lagi sama Pak Burdi. Pak Burdi bilang seperti ini teman-teman. Mungkin belum ini gue repot banget ya. Bagi apa? Jadi Pak Burdi bilang kalau lu mau sukses lu harus bangkrut 7 kali dulu. Gak mau. Ada yang udah pernah bangkrut 7 kali? Saya itu waktu ketemu Pak Burdi saya baru bangkrut 2 kali teman-teman. Terus saya tanya, Pak, gimana nih saya baru bangkrut 2 kali? Wah, berarti kamu kurang 5. Ya udah cepetan kamu bikin bisnis segera bangkrut. Itu gila dan itu kejadian, dan gue bangkrut itu kebablasan teman-teman. 18 kali gue bangkrut. Ini bisnis gue bangkrut semua ini. Tapi yang gue tahu adalah gini teman-teman ya, kalau kita mau itu apa aja kita bisa. Ya gitu, apa lagi gue lupa lagi. Oke, next. Ini saya pernah di CNBC juga sih. Next mas. Ya, ini juga. Jadi sebenarnya kita tuh sebenarnya kalau gue akhirnya memilih gini teman-teman. Kita bikin usaha apa aja itu bisa teman-teman. Kita mau bisnis apa aja bisa. Cuma ternyata masalah passion itu juga penting juga. Endingnya tuh passionnya di mana? Kalau lu nggak passion itu nanti tutup itu gampang karena lu apa ya istilahnya ya nggak passion gitu, nggak serius, nggak dari hati. Gitu. Ini dalam 1 bulan 16 cabang nih teman-teman ya. Ini juga tutup juga. Next mas. Ini ada yang tahu nggak? Ini Pak Antoni Salim ya, 9 naga. Orang terkaya di dunia. Saya meeting dengan Pak Antoni itu jam 1 malam. Keren ya bro. Saya itu cuma penasaran teman-teman ya. Orang kaya banget itu kayak apa sih gitu ya? Makannya apa sih? Gitu ya? Minumnya apa sih? Ya? Jadi pas datang itu jam 1 malam, gue tuh dari jam 5 sore udah nungguin ya. Pas jam 1 malam tuh emang orangnya tenang banget ternyata. Jadi buat teman-teman yang berantem sama pasangan, yang banyak utang, itu ternyata lu harus tetap tenang di depan orang-orang gitu. Yang itu gue pelajari. Oke, ya akhirnya terjadilah obrolan seperti ini. Oke, next mas.
Nah, ini money is on your list ya teman-teman. Kelihatan nggak? Tutupan ya? Saya apa di bawah aja ya? Jadi money is on your list. Jadi sebenarnya gini, kalau mau bisnis itu, teman-teman tinggal seperti ini sih. Kamu punya, ini paling basic adalah kalau teman-teman mau bisnis ya. Mau bisnis pertama itu adalah WhatsApp, broadcast WhatsApp. Ini pertama kali gue lakukan ketika gue jual tahu goreng teman-teman. Sebelum gue buka franchise ya. Jadi paling gampang itu kalau misalnya kita punya 1000 list, pasti kita punya uang tuh, punya database pasti lebih dari 100 kan. Ya udah, lu broadcast aja. Kalau profit lu 10.000, lu bisa dapat 10 juta teman-teman ya. Dari 1000 list yang beli lah, ibaratnya kayak gitu. Ya, dan itu broadcast. Kalau dulu kalau broadcast nawarin asuransi atau MLM gitu orang takut ya. Tapi kalau orang kita nawarin makanan, orang itu rasa biasanya nggak enakan. Biasanya nggak enakan. Tapi teman-teman harus pakai ada story-nya di dalam situ. Ya story-nya apa? Story-nya tuh kayak gini. Ini adalah resep masakan nenek saya yang nggak pernah dibuka di mana-mana. Lu kalau mau beli sekarang saatnya. Oke? Kalau mau dapat 100 juta, tinggal 10.000 list. Gimana cari 10.000 list? Caranya adalah lu cari teman-teman lu yang mau nge-broadcast 1000 list. Ya, kalau 100.000 list ya udah tinggal diduplikasi aja. Oke, next mas. Masih lama ya? Gue capek ini. Nah, gue kan kepikiran gini ya. Kalau misalnya gue bikin, kalau gue broadcast tiap hari kan orang itu nggak suka lah ya. Akhirnya gue bikin lah gerobak teman-teman. Nah dari gerobak ini satu gerobak bisa menghasilkan 1 juta. Kalau 100 gerobak kali 1 juta 1 juta. Jadi bukan gue yang ngejar orang, tapi orang yang ngejar gue dengan bikin gerobak seperti ini. Oke, next mas. Nah ini ada buku bagus, teman-teman segera cari di Gramedia, udah nggak ada juga sih, namanya Speak Well ya. Jadi ada ininya bagus ya. Kesuksesan adalah skill yang bisa kita pelajari. Jadi teman-teman mau bisnis apapun, mau sukses itu tinggal ngikutin aja orang yang udah berhasil kayak gitu ya teman-teman. Oke, next. Nah ini ibu rumah tangga. Ya ini ibu rumah tangga, dia WA saya, Mas Ber, thank you ya. Gue hari ini segini gitu ya. Wah, gedean dikit daripada gue bilang. 272 juta, komisinya 30 juta. Ada yang mau nggak ibu-ibu 30 juta satu hari bersih, nggak pakai iklan karena dia nggak ngerti pakai iklan. Gue nggak bisa kasih tahu akunnya, tapi kalau lu ketemu lagi scroll ada orang yang Bunda 100.000 dapat 2 bun. Bunda aku punya spray nih bun, ya ampun suamiku suka banget. Ya ampun Bunda mau samaan nggak? Belinya di sini ya bun. Mungkin teman-teman kalau nggak tahu ya, biasanya banyak orang tuh nggak tahu kayak gitu. Ini ngapain sih gini? Emang ada duitnya? Kadang-kadang kita mungkin ngeliat ya, kasihan ya dia kerjanya cuma gitu-gitu. Ini hasilnya loh, 30 juta satu hari. Oke, next mas. Next, kekecilan ini gitu. Nah, kuncinya adalah brutal. Ya, brutal itu apa? Brutal konten dan lain-lain. Oke, next mas. Nah, saya selama perjalanan TikTok saya 2 tahun, saya merumuskan nih teman-teman. Kan ada konten yang nggak ada penjualannya, ada yang ada penjualannya, ada yang nggak ada yang penjualannya. Nah, konten-konten yang ada penjualannya saya kumpulin. Ya, lalu saya bikin rumusan ACIBT MSFC 3. Jadi setiap konten itu audio harus jelas, beli mikrofon, cahaya harus terang. Masa nggak punya LED, ya udah pakai matahari. Nah, idenya itu adalah MSFC 3. Nah, ini gue belajar dari Adli juga ya teman-teman ya. Jadi kita setiap konten itu harus bahas masalah, solusi, fitur, dan 3 detik ganti angle. Saya tambahkan terakhirnya itu interaksi sama brutal sama konsisten. Jadi satu hari itu bikin 5 konten tiap hari dengan formula ini. Amin teman-teman, kalau dengan formula ini bikin 5-10 itu uang 1 miliar sebulan itu udah di tangan sih harusnya ya. Kalau teman-teman nggak pernah berhenti amin ya. Oke, next mas. Nah ini dia nih, ini rumusnya nih. Padahal kan gue sering bilang, gue ngomongnya udah bosan banget. Jadi buat 5 konten tiap hari yang ada keranjang kuningnya ya. Sekarang nih ditambahkan dengan keranjang kuning biar jadi personal branding. Satu produk dibikin 30 konten. Ya kalau misalnya teman-teman jualan spray nih ya. Spray itu jangan, kan sekarang tuh biasanya ya orang nyerah tuh kayak gini jualan spray, udah keren bikinnya Bunda yang mau samaan belinya di sini. Apa aku udah di TikTok udah 3 bulan gak ada duitnya, bikinnya dari 1 konten. Jangan nyerah dulu sebelum 30 konten. Kalau gue setiap kali posting, ini video ini gue gak akan mikirin dapat omsetnya berapa, tapi gue di kepala gue ini udah berapa konten ya, udah 25, kurang 5 lagi nih. Oke, next mas. Affiliate adalah bisnis terindah teman-teman. Jadi
gue akhirnya memutuskan untuk menutup semua bisnis konvensional. Gue 5 menit lagi. Gue udah ngantuk pasti. Gue akhirnya memutuskan menutup semua bisnis konvensional gue karena atlet itu kerjanya bisa di kafe-kafe, nongkrong-nongkrong sama Ko Denis, Kamseng, Mas Ali dan lain-lain. Oke, next Mas. Dan kita bisa jalan-jalan ke luar negeri tanpa mikirin ada karyawan, ada bungkus-bungkus, guys. Gue udah keliling dunia nih. Jadi teman-teman katanya sebelum kita mati, paling nggak teman-teman udah pernah ke Amerika, ke Sydney, udah pernah lihat salju. Jadi so pastikan jangan mati dulu sebelum teman-teman keliling dunia. Bisa nggak dari akhir? Bisa banget. Oke, next guys. Kerja gila 90 hari, teman-teman jangan tepuk tangan dulu, kerja dulu ya. Ini orang nggak sanggup tuh di sini guys. Kerja gila 90 hari, lu nggak tidur. Gimana? Iya benar. Kemarin aja tuh mbak anak mobile kelas ya. Jadi 90 hari jangan berhenti konten dulu sampai 90 hari. Karena di hari 91 biasanya miracle happen when you believe it. Ada apa ya? Tuhan itu kasih hadiah tuh di waktu-waktu yang tidak terduga guys. Tapi yang penting kerja gila dulu 90 hari. Oke, next mas. Nah, lu bisa di plan kayak gini, lu belajar dari Alex Sarven ya, bikin 90 hari plan, weekly commitment sama daily activity. Jadi seminggu mau komitmennya apa? Ini gak usah dibaca sih, mendingan yang ini aja dari activity ya. Kalau gue tuh satu akun, gue pasti bikin 5 konten. Gue sekarang punya 7 akun, berarti 5 kali 7. Kalau nanti 100 akun, 100 kali 5. Hah? Mas udah selesai. Oke, next. Ini gak apa-apa deh, next. Itu beda link soalnya. Gue gak tau mau launching ini soalnya. Ada storybook.id ya, tapi linknya masih yang lama. Oke, ini ada monster di dalam tubuh kita. Lu beli buku namanya ini, Be Obsessed or Be Afraid. Ini dari Grant Cardone. Ini keren banget. Jadi di buku itu ada satu petikan yang bagus banget. Di dalam tubuh lu tuh ada monster. Lu monster tuh harus lu gerakin guys. Ya, gimana caranya? Kamu datang ke sini tuh adalah sudah menggerakkan monster. Jadi sebenarnya itu kita bisa guys, bisa kaya raya gitu bisa. Cuma kadang-kadang monster ini perlu bangun. Dan misalnya gue kasih lihat 250 juta itu sebulan supaya lu bangun monster, lu juga bisa gitu. Nah dari sini lu kerjain apa yang kerjakan, misal 5 konten tiap hari, nggak berhenti sama 90 hari gitu. Oke, next guys. Gue sampai bikin catatan kayak gini ya dulu ya. Hari Senin gue ngapain aja, Selasa ngapain aja, Rabu ngapain aja. Lama-lama ini udah nggak ada catatan lagi ya, karena banyak video sekarang. Next guys. Masih lupa lagi. Next. Nah, ini gerobak pertama saya waktu sebelum buka franchise ya. Jadi gue nekat aja dulu bikin gerobak satu, gue tempelin buka kemitraan, padahal baru 1 cabang. Jadi buka kemitraan baru 1 cabang, orang gak jadi beli. Kenapa? Karena cabangnya ada berapa? Oh baru 1 gitu. Akhirnya gimana? Akhirnya teman-teman gue suruh 2 menit lagi. Akhirnya teman-teman gue suruh gue beliin gerobak lah, dia jualan. Terus gue bilang cabangnya sudah 5. Akhirnya next guys. Nah akhirnya dari situlah gue bisa buka 700 cabang seluruh Indonesia. Namanya tahu. Ada yang pernah makan tahu kok? Belum. Aduh, tiap sore. Di kantor. Iya. Apa? Oh iya deh, ntar beli ya. Nggak beli juga nggak apa-apa karena ini udah gue jual. Tahu nggak kenapa gue jual? Karena gue takut gue bangkrut lagi. Jadi gue tahu sekarang caranya buka bisnis, habis buka jadi jual tidur siang. Kita dapat duit dari situ. Biar aja orang yang bersih. Iya, kan gue pusing. Ini yang beli gerobak gue sekarang pusing sekarang. Nah ini gue dulu juga sama kontennya kayak gitu. Halo guys, ini ada tahu enak banget guys. Serius nih, gila udah rame di bawah. Ya rame gue sendiri ya. Terus gue di sini guys udah tahu belum ada tahu gue nih. Ngantri panjang, yang ngantri karyawan gue semua. Next mas. Aduh. Ya akhirnya kayak gini. Next mas. Udah belum mas? Udah. Next mas. Oke, next. Wah ini banyak nih, slide gue ada 100 loh. Ini aja terakhir ya teman-teman ya. Ini 3 mantra yang gue dapat dari guru internet gue. Namanya Mario Brown. Jadi ini 3 mantra yang membuat lu kaya. Kalau dari kata dia ya.
Yang pertama tuh massive imperfect action. Jadi kata-kata brutal tuh gue dapat dari sini sebenarnya. Massive imperfect action itu apa? Brutal lah walaupun nggak sempurna. Kalau mountain itu, kadang sedih juga sih kalau ibu-ibu ya. Aduh, aku harus betulin jilbab aku dulu Mas Berto. Gue ini mountain guys, bangun pagi ada belek-belek juga gue mountain gitu. Ada iler-iler gue tetap mountain gitu ya. Ini privilege buat laki-laki ya. Tapi kalau cewek gue nggak tahu ya. Jadi gue sekarang punya prinsip, mendingan lu males tapi konsisten daripada lu semangat banget di awal tapi berhenti. Dan ini kejadiannya akhirnya, wah gila 200 juta gampang banget cuma 5 konten ya. Besok, kucing gue lahir gitu. Work hard only once. Jadi berpikir bahwa lu kalau kerja tuh ibarat gue kerja hari ini mati-matian karena itulah. Pokoknya tiap hari kalau kerja tuh anggapan itu kayak lu final Liga Champion loh, final terakhir ya. Karena kalau lu mati-matian di situ lo akan ketemu di kemudian hari. Duit skap, duit distract ini biasa mama ya. Aduh ada anakku gangguin gitu, anakku belum makan gitu ya. Padahal nonton kan cuma 1 menit ya. Kalau di TikTok itu cuma 1 menit ya. Alasan kita kebanyakan, nyalain anak lagi. Mana gitu. Gak bisa mas Per, anak gue mas Per. Sekarang konten ini gue liat 500 juta. Enggak, anaknya aman katanya. Oke gitu ya teman-teman, terima kasih banyak semuanya.